Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marlian Nur Saputri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu staf dari kantor jasa akuntan Lilis Ardini. Selamat malam Mas Bavi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Nah, sebelum kita wawancara lebih lanjut, boleh nih Mas Bavi perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Wafi. Saya bekerja di kantor jasa akuntansi Lilis Ardini sebagai staf administrasi. Untuk staf administrasi di sini mencakup untuk mengolah dokumen serta surat menyurat. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, pada kantor jasa akuntan itu sendiri kan pastinya ada peraturan yang diterapkan dalam praktik akuntan. Nah, selanjutnya di sini kita akan sedikit membahas tentang teori etika apa saja sih yang diterapkan pada kantor jasa akuntan yang Mas Wafi tempat. Di kantor jasa akuntansi Lilis Ardini menerapkan teori etika deontologi. Ini berdasarkan standar akuntan profesional yang berdasarkan SAK atau standar akuntansi keuangan. Hal ini sangat penting bagi para klien untuk menjaga integritas kantor jasa akuntansi Lilis Ardini. Kedua adalah teori Nusantara. Hal ini berfokus pada tentang etika kita dalam bersopan santun ketika ada klien atau ada seseorang yang mau bertamu. Dan kedua itu untuk penampilan. Seorang akuntan itu mempunyai nilai etik yang harus memperhatikan penampilan sebagai seorang akuntan. Baik, seperti itu ya Mas. Untuk wawancara yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya Mas Wafi. Sama-sama. Halo Mas Devi. Halo. Untuk selanjutnya wawancaranya bersama saya Anggita. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang prinsip-prinsip etika akuntan yang diterapkan di kantor jasa akuntan Lilis Ardini. Nah, di sini yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana cara Mas Devi dalam menyusun laporan keuangan menjadi transparansi dan menjunjung tinggi prinsip integritas tersebut. Baik, yang pertama tentang integritas ya. Iya. Sangat penting kejujuran untuk antara klien dan kantor jasa akuntansi untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Karena tanpa kejujuran mungkin itu akan menyusahkan seorang akuntan untuk menyusun laporan keuangan yang akan datang. Sehingga di sini kejujuran sangat penting. Dalam hal ini klien dituntut harus untuk jujur dalam menyampaikan laporan keuangan yang mereka ingin laporkan, serta agar tidak ada sesuatu hal negatif seperti suap menyuap atau laporannya diselewengkan, agar tidak merugikan seorang akuntan juga. Jadi seperti itu. Iya. Pose. Langsung. Untuk yang kedua, saya ingin menanyakan prinsip mengenai objektivitas. Nah, apakah di kantor jasa akuntan sendiri, kan Mas Dewi sebagai seorang akuntan nih, ada nggak sih mengalami situasi di mana pihak eksternal mempengaruhi objektivitas dalam pembuatan laporan keuangan? Selama ini tidak ya, karena seorang akuntan dituntut untuk profesional. Dalam hal ini walaupun kita memiliki hubungan sama klien, entah itu hubungan saudara, kerabat atau warga, tetap dituntut untuk profesional. Soalnya itu udah tertera dalam peraturan etika dasar seorang akuntan. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk bagaimana sih langkah yang dilakukan Mas Dewi sendiri sebagai seorang akuntan selalu up to date dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian setiap menjalankan tugasnya. Baik. Di sini untuk meningkatkan kompetensi, Iya. Bu Lilis sendiri sebagai penanggung jawab kantor akuntansi sering menyampaikan bahwa di website IAI Long ada yang namanya seminar atau PPL ya, untuk para akuntan di kantor jasa akuntansi Lilis Ardini dituntut untuk mengikuti seminar atau pelatihan PPL yang telah disediakan oleh IAI Long, dan itu di bawah naungan IAI Pusat. Oh, begitu. Terima kasih Mas Devi. Sekian yang dapat saya tanyakan. Untuk selanjutnya bisa sama teman saya. Terima kasih. Oke, Kak, kali ini sama aku, nama aku Firan, dan aku mau tanya tentang prinsip kerahasiaan. Nah, kira-kira dalam menerapkan etika akuntan yang satu ini nih, Kak
Wafi gimana nih di kantor KJA-nya sendiri? Untuk kerahasiaan dari kantor jasa akuntansi Lilis Ardini sendiri sangat menyimpan erat-erat ya rahasia, mulai dari data klien, terus bahkan nama klien itu tetap harus dirahasiakan karena harus sesuai aturan, tidak boleh dibocorkan. Jadi kami sangat menjunjung tinggi tentang kerahasiaan. Oke, selanjutnya tentang perilaku profesional. Nah, kira-kira perilaku apa aja sih yang udah Mas Wafi terapin di kantor KJA terkait tentang perilaku profesional gitu? Untuk perilaku profesional mungkin gini ya, kayak klien kita sangat susah untuk menyampaikan data mereka, padahal di kontrak sudah ada waktu batas untuk pengumpulan data, penyusunan laporan keuangan dan hasil akhir. Dan itu saya beritahu bahwa di sini itu kami untuk membantu, bukan untuk menakuti. Jadi jangan sampai takut, karena di sini kita membantu supaya bisa lancar sehingga laporan keuangan bisa sesuai hasil yang tertera di kontrak. Oke, terima kasih Mas untuk sesi aku. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Mas Wafi, kenalin aku Nova. Nah, di sini tuh aku ingin bertanya, bagaimana sih ancaman di KJA-nya Lilis Ardini itu? Untuk ancaman mungkin dari kayak hubungan personal atau keluarga ya, yang mereka ingin seenaknya sendiri. Nah, di sini profesionalitas akuntan sangat diuji ya, agar untuk menghindari hal-hal seperti pemalsuan dokumen atau penyelewengan dokumen. Di sini profesionalitas akuntan harus sangat berpegang teguh pada profesionalismenya. Oh gitu ya Mas. Pertanyaan saya sih cuma satu sih, dan habis ini dilanjut dengan teman saya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Halo semuanya, bersama saya Jumiati. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Wafi sebagai informan ketiga. Di sini mungkin akan menjadi sesi tanya jawab terakhir. Nah, di sini kita akan membahas tentang sanksi yang diberikan oleh KJA ketika ada staf atau karyawan yang melanggar etika. Bisa dijelaskan Mas Wafi? Baik, untuk sanksi yang pertama mungkin teguran lisan ya. Yang untuk tahap selanjutnya surat peringatan. Yang ketiga itu bisa pemotongan gaji dan berujung pada pemecatan pegawai. Tapi saya sendiri belum pernah mendapatkan sanksi tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang pengendalian internal di kantor jasa akuntan Lilis Ardini. Nah, bagaimana pengendalian internal di KJA tersebut? Untuk pengendalian internal, kita kemarin baru saja menyelesaikan SPIM, Sistem Pengendali Mutu Akuntansi, yang diselenggarakan oleh IAI, dan kantor kami beruntung karena baru berdiri setahun sudah dapat pembelajaran SPIM, karena SPIM sendiri menjadikan kantor jasa akuntansi menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih terkontrol, dan pastinya lebih profesional. Dan untuk selanjutnya mungkin itu ada daftar SKP ya. SKP itu kayak angka yang diberikan oleh IAI Lounge ketika kita mengikuti seminar atau PPL. Jadi setiap tahun ditarget untuk dapat poin 40 setiap tahunnya untuk memenuhi kriteria tersebut. Baik, dari sesi tanya jawab kali ini dapat disimpulkan bahwasanya teori etika yang telah digunakan dalam kantor jasa akuntan Lilis Ardini adalah teori deontologi dan teori Nusantara. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dari etika akuntan juga sudah diterapkan. Kemudian terdapat ancaman lebih banyak di pihak eksternal ya. Terus untuk sanksi dan pengendalian internal dari kantor jasa akuntan juga sudah tersedia. Baik, seperti itu wawancara kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.